Kondisi ekonomi memang sulit, tapi bukan berarti rezeki Allah kian sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa komentar yang bilang, ini mah bukan ilmu budgeting, ini mah cuma sekedar nyuruh kita bersyukur dan sebagainya. Iya, boleh dikatakan seperti itu, karena memang kalau ngomongin budgeting, itu kadang orang berpikir budgeting itu hanya sebatas mencatat pengeluaran, menuliskan pemasukan, berhemat, jangan jajan. Sebenarnya budgeting itu lebih luas dari itu sendiri, teman-teman. Nah, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Dari zaman kuliah itu Bun Ai senang banget nulisin pengeluaran. Jadi kalau dikasih uang jajan sama mama, itu Bun Ai suka nulisin gitu pengeluarannya buat apa aja. Zaman kuliah Bun Ai juga pernah bisnis kecil-kecilan gitu ya bareng teman-teman. Nah itu juga Bun Ai bagian yang nulisin plot-plotnya kemana aja. Kalau dulu Bun Ai bilangnya plot gitu ya. Misalnya buat kita biaya sewa pameran, terus kita untuk biaya konsumsi dan sebagainya. Untungnya itu Bun Ai yang nulisin. Tapi ternyata kembali lagi Bun Ai menyadari bahwa budgeting itu tidak sesederhana itu. Budgeting itu begitu menyenangkan kalau kita memang sudah merasakan efek gitu ya, efek yang benar-benar menurut Bun Ai itu deep gitu dari budgeting yang Bun Ai lakukan, meskipun masih berantakan tapi itu membuat Bun Ai pada ketenangan. Nah di Zoom kemarin gitu ya Bun Ai ngebahas tentang 4 skill yang wajib kita miliki sebagai pejuang budgeting gitu. Skill yang pertama adalah menghipnoterapi diri kita sendiri, bahwa memasukkan mindset kita seburuk apapun kondisi keuangan hari ini. Kalau teman-teman yang lagi ngerasa, nah kalau Bun Ai sebut terus lagi ngerasa, boleh ya tulis di kolom komen. Misalnya lagi ngerasa ekonominya kurang stabil, yang usaha lagi naik turun, atau memiliki hutang di mana-mana, memiliki kekacauan gitu ya, hutangnya tuh kayak susah banget terbayarkan. Jangankan terbayarkan, yang ada tuh setiap tahun bertambah hutang. Atau misalnya teman-teman ngerasa, kok aku kayak ini uang pas-pasan, jangankan untuk liburan, jangankan untuk di tabungan, kadang-kadang kebutuhan aja tuh ngepas banget. Nah, hal-hal kayak gitu coba kita syukuri lagi ya teman-teman. Karena emang jujur, Bun Ai dulu juga pernah gitu ya di titik kayak ngeluarin uang 20.000 tuh jadi polemik, ngeluarin uang 30.000 tuh kayak ngerasanya tuh besar banget. Sehingga ya ngerasa gitu bahwa ternyata memang cara aku berpikir ini yang salah. Ternyata kenapa aku berfokus pada 30.000 yang melayang, bukan berfokus pada uang yang masih Allah percayakan. Nah hal-hal kayak gitu tuh teman-teman harus belajar untuk mencoba berdamai. Jujur aja Bun Ai pribadi pun gitu masih sangat belajar. Kadang-kadang sebagai manusia gak bisa dipungkiri kita up and down. Tapi setelah Bun Ai menerapkan, meyakini bahwa ya udah gak apa-apa itu uang yang keluar. Bahkan ketika Bun Ai dapat rezeki terus tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, Bun Ai meyakini bahwa memang sebetulnya harus keluar, cuman karena tahu Bun Ai belum punya rezeki, ditahan sama Allah. Begitu baiknya Allah mengatur gitu ya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Siapa juga ini yang pernah gitu ya kayak Bun Ai suka ngebanding-bandingin kayak dulu nih, kok kayak dia hidupnya enak banget ya, kok kayak dia tuh lebih lancar gitu ya segalanya. Tapi semakin Bun Ai pelajari, semakin Bun Ai gak berdamai sama budgetingnya Bun Ai, makin sulit dikendalikan. Bun Ai makin terbawa arus sama budgeting yang minus gitu. Bun Ai makin terbawa arus sama gak mampu mengatur keuangan. Kadang-kadang kita juga termanipulatif sama target budgeting kita sendiri. Contohnya apa? Next video ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa menghipnoterapi pikirannya, berdamai dengan budgeting saat ini dengan kalimat-kalimat alhamdulillah, saya bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk mencari rizki, terus seperti itu. Kalau masalah kurang, nggak sendirian. Yang hari ini nonton mungkin ada 100-200 orang, pasti diantaranya juga ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah mencari circle. Ternyata ini penting, pakai banget. Awal Bun Ai nge-YouTube, orang-orang terdekat Bun Ai lah yang mengatakan bahwa YouTube ini menjual mimpi. Dan YouTube ini hanyalah kayak investasi bodong yang orang udah capek-capek gak bakal terbayarkan.
Kebayang gak sih sedihnya Bun Ai saat Bun Ai baru mencoba untuk jadi YouTuber, bukan jadi YouTuber ya, mencoba peruntungan di dunia YouTube ini. Sementara Bun Ai itu benar-benar nyoba YouTube bukan dalam kondisi ekonomi yang sedang baik-baik aja. Suami lagi dipecat, pas suami masuk lagi income kami menurun 40%. Terus anak Bun Ai juga baru lahir. Kami yang tadinya dengan 2 buah hati income-nya di atas itu, ternyata dengan 3 buah hati income-nya turun 40%. Lalu ketika Bun Ai mencoba untuk di dunia ini, dikatakan dari orang yang paling dekat gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang pastinya bukan suami Bun Ai ya, karena memang barakallah Bun Ai punya support system nih, suami yang luar biasa. Sangat-sangat mendukung apapun pilihannya Bun Ai gitu. Yang kedua, di sini Bun Ai pelajari bahwa ternyata support system itu sangat luar biasa. Dan belum tentu support system dari orang yang terdekat sama kita. Kita bisa dapatkan dari media online. Terus kita bisa dapatkan dari orang-orang yang memang merasakan nasib yang sama, sehingga membuat kita memiliki energi yang sama gitu ya. Dan teman-teman pastikan gitu ya, selalu meningkatkan literasi keuangan. Kalau hari ini ngerasa literasi keuangannya kurang, ya ditambah gitu. Jangan hanya sebatas untuk menulis dan mencatat gitu, itu jangan teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman harus pahami dulu hambatannya. Jadi kalau misalnya budgeting nggak paham hambatannya, itu menurut Bun Ai udah ciri-ciri masuk ke jurang kegagalan. Contoh misalnya, Bun Ai dulu itu berpikir bahwa orang Cibinong pasti tahu nih ya. Pasar Cikema adalah pasar yang menjadi solusi hematnya Bun Ai gitu. Sehingga Bun Ai itu bela-belain malam-malam kadang ke Cikema belanja sayur banyak banget. Padahal anak Bun Ai nggak suka sayur. Bun Ai juga bukan orang yang hobi banget sayur. Ujung-ujungnya apa? Tetap aja boros teman-teman. Sehingga Bun Ai menyadari bahwa ternyata menghemat sayur itu nggak terlalu berdampak. Yang berdampak itu adalah menghemat cemilan dan protein. Akhirnya kita tahu nih hambatan kita, sehingga kita paham, nggak jadi FOMO-FOMOan gitu. Oh, orang belanja di sana murah. Iya, orang yang memang hobi sayur, anaknya makannya nggak susah gitu. Kalau kita memang dikasih rezeki sama Allah, hari ini anaknya makannya pilih-pilih, nggak bisa makan semuanya, itu berdamai dulu. Jangan kayak, aduh anak orang kok gampang banget sih makannya, anak kita kok enggak, kita nggak pernah tahu. Mungkin aja kecilnya kita juga menyusahkan orang tua kita dalam hal makan, atau mungkin memang Allah tahu kita sanggup menghadapi anak yang pilih-pilih makanannya. Meskipun ya Bun Ai tidak benarkan pilih-pilih ini makanannya di atas kemampuan. Sebagai contoh, orang tuanya sebagai kuliah harian, tapi anaknya maunya makannya protein, terus maunya yang jajan, terus itu Bun Ai nggak benarkan. Tapi kalau cuma sebatas dia tidak menyukai sayur, tapi masih oke mau makan tempe tahu, ya sudah, disyukuri dulu, berdamai dulu dengan kondisi apapun hari ini yang menempel pada kita. Oke, karena jujur aja ya, Bun Ai juga dulunya bukan orang yang mengetahui hambatan budgetingnya Bun Ai, sehingga Bun Ai pernah di titik ngeluarin uang tak terduga tuh 20.000, 30.000 itu akan jadi perkara yang besar banget sama pasangan Bun Ai. Yang padahal ternyata setelah Bun Ai berdamai, justru Allah kayak memberikan kelimpahan rezeki yang tidak banyak tapi selalu memberikan ketenangan. Tidak banyak tapi selalu hadir pada waktu yang dibutuhkan. Oke, sampai menit ini Bun Ai ngucapin dulu terima kasih untuk yang selalu bergabung di channel Keluarga Bun Ai, channel sederhana yang membahas tentang keuangan, budgeting, ala-ala ibu rumah tangga. Jadi mohon maaf banget teman-teman di sini kalau ngerasa wah ini kayaknya kurang deh bahasannya, itu mohon maaf banget ya. Insya Allah Bun Ai akan terus belajar dan meningkatkan gitu ya literasi keuangannya Bun Ai juga. Dan yang pastinya Bun Ai nggak bilang video ini paling oke, nggak bilang channel ini paling oke, tapi yang pasti channel ini akan terus membersamai teman-teman sampai kita bersama menyukai budgeting kita sendiri. Oke, selanjutnya adalah evaluasi budgeting. Nah, menurut Bun Ai pribadi ini memang penting banget sih, karena kalau kita nggak paham mengevaluasi budgeting kita, cuma sebatas nulis dan nulis aja, ngapus aja, itu nggak bakalan membawa dampak yang banget gitu sama budgetingnya. Kok Bun Ai bisa bilang kayak gitu? Ya iyalah, orang Bun Ai dulu kayak gitu. Jadi Bun Ai tuh senengnya nulis aja, keluarin uang sekian-sekian tuh nulis, bahkan detail banget. Malah sekarang ini Bun Ai gak terlalu detail gitu untuk nulisin pengeluaran, karena memang udah mengerti, udah mengevaluasi kira-kira apa sih kondisi keuangan saat ini.
Kalau teman-teman ngerasa, aku tahu kok kondisi keuangan hari ini, gimana kondisi taunya? Oh ya, income aku total berdua suami misalnya 17 juta. Terus aku ada cicilan A, B, C. Terus kalau Bun Ai tanya, kira-kira udah bikin bahagia belum? Kira-kira ini udah di level nyaman belum? Kira-kira udah di level aman belum? Diam, nggak tahu. Kondisi saat ini kita harus paham hal apa sih yang membuat kita tuh bahagia, atau income berapa sih yang membuat kita tuh aman, nyaman. Jadi bukan meributkan 10.000 di tangan yang tepat, 50.000 di tangan yang tepat, bukan. Kalau memang dengan 10.000 tapi dia kondisinya aman, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang di 10.000 itu kita bikin nggak aman, kita harus jujur sama kondisi hari ini. Nggak bisa, saya nggak bisa 10.000, saya harus 50.000 minimal gitu. Nah, sisanya 40.000 itu harus kita pecahkan. Karena dalam kondisi minus, ya pilihannya cuma dua. Mau bertahan pada minus tersebut atau mau keluar. Jangan sampai minus itu terjadi lagi. Caranya pun ya cuma dua. Mau berhemat atau mencari side income. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah selalu memahami strategi yang dipakai setiap bulan. Income-nya itu selalu sama, tapi ingat kondisi setiap bulan itu berbeda. Agustus dengan Juli punya tantangannya masing-masing. Juli kita berperang dengan daftar ulang. Agustus kita berperang dengan sumbangan. September ya kita belum tahu nih ya mau perang sama apa. Kira-kira kalau September perang sama apa ya? Tulis-tulis ya di kolom komentar, teman-teman. Jadi Bunda tuh selalu aja menetapkan gitu strategi-strategi terbaru. Jadi Juli kemarin beda strateginya dengan Agustus, dengan gajian Agustus itu berbeda karena ada penurunan income seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus paham strategi apa yang kita pakai di setiap bulan dan menentukan tujuan budgeting itu sendiri. Jadi Bunda itu udah menganggap budgeting itu jembatan aja ya, jembatan keberhasilan gitu untuk sebuah tujuan keuangan. Jadi bukan satu-satunya, jadi hanya jembatannya aja. Salah satu jembatan untuk berhasil dalam tujuan keuangan. Ini sorry banget ya ada tangannya Baby Agni itu dia ikut nempel-nempel. Nah, kembali lagi. Karena Bun Ai itu udah menganggap budgeting ini jembatan gitu ya, jembatan yang harus dilewati lah bahasanya untuk sebuah tujuan keuangan. Jadi Bun Ai itu dalam budgeting udah happy aja. Selama Bun Ai konsisten budgeting dan selama Bun Ai mengevaluasi budgeting Bun Ai, memastikan tidak ada dana yang keluar sia-sia, insya Allah semua keinginan Bun Ai itu akan tercapai, akan dipercayakan sama Allah. Karena segala sesuatu yang diberikan Allah sudah ditata dengan baik, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mubazir bahasanya gitu. Meskipun ya pada perjalanannya pastilah ada gitu hal-hal yang memang keluar tidak pada rambunya, tapi Bun Ai menganggap itu bukan sebuah kegagalan, melainkan rezeki yang memang harus kita keluarkan kalau menurut Bun Ai. Nah, kembali lagi kita juga jangan pernah lupa untuk skill menambah karya. Kalau menambah kerja, misalnya udah bekerja kita ngerasa udah cukup. Misalnya hari ini mohon maaf ibu pekerja, ya sudah ngerasanya sudah cukup. Ya alhamdulillah kalau bisa mengcover seluruh kebutuhan atau seluruh keinginan. Tapi kalau ternyata belum, nah jadi yang tepat itu bukan menambah pekerjaan tapi menambah karya. Karena kalau menambah pekerjaan tuh banyak banget yang nawarin kerja. Masalahnya yang ngegaji ada apa enggak gitu ya. Oke, salah satunya apa? Mencari income sampingan. Terus jika bekerja hari ini sudah cukup, maka saatnya menambah perencanaan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir pastinya selalu berusaha untuk upgrade diri. Nah, insya Allah di video selanjutnya Bun Ai bakalan spill bagaimana perjalanan gitu ya, step by stepnya Bun Ai untuk sampai pada titik ini. Meskipun menurut Bun Ai ini masih sangat-sangat terseok-seok, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap bisa menikmati dan mensyukuri gitu ya tertatihnya kita di hari ini. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kalimat yang salah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.